wanted to ask you about Kobbie Mainoo and just how good he is, because his breakthrough season was quite incredible. What level do you think Kobbie can get to? How good a player are we talking about? Pemain depan Manchester United, Amad Diallo, akan kembali ke Inggris setelah mengundurkan diri dari skuad Pantai Gading untuk kualifikasi AFCON mendatang. Pemain berusia 22 tahun itu diharapkan memainkan peran penting dalam pertandingan ganda Pantai Gading melawan Sierra Leone, dengan pertandingan pertama dijadwalkan pada Jumat, 11 Oktober, dan pertandingan kedua hanya beberapa hari kemudian, pada Selasa dalam kualifikasi Piala Afrika, AFCON. Namun, Amad akan terbang kembali ke Carrington setelah ia mengeluh sakit di kamp tim nasional. Mundurnya Amad menambah daftar pemain United yang telah mengundurkan diri dari tugas internasional. Pemain sayap itu menjadi pemain United keempat yang mengundurkan diri. Ia bergabung dengan Nosair Mazraoui, Alejandro Garnacho, dan Kobbie Mainoo yang semuanya telah menghadapi berbagai masalah kebugaran. Garnacho dan Mainoo telah mengalami cedera yang sudah berlangsung lama, sementara pemain yang direkrut musim panas Mazraoui harus keluar dari hasil imbang tanpa gol United melawan Aston Villa di babak pertama akhir pekan lalu. Harry Maguire juga terancam absen setelah mengalami cedera dalam pertandingan yang sama melawan Villa. Amad memberikan kontribusi penting dalam kemenangan terakhir melawan Zambia dan Chad selama jeda internasional bulan September, dan ketidakhadirannya akan menjadi kekosongan yang sulit diisi oleh manajer Emerse Faé. Namun, mereka memimpin grup F kualifikasi dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Jonathan David akan bebas untuk berunding dengan klub asing pada bulan Januari karena kontraknya dengan Lille akan berakhir pada akhir musim. Lille tetap berharap kesepakatan baru dapat disetujui, tetapi tampaknya pemain berusia 24 tahun itu kemungkinan besar akan pindah pada tahun 2025 dan tidak diragukan lagi bahwa ia akan menjadi salah satu agen bebas paling menarik di pasar. Pemain depan itu telah mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan Ligue 1 musim ini, dan rekor keseluruhannya untuk tim Prancisnya adalah 92 gol dan 20 assist dalam 196 penampilan di semua kompetisi. Pemain seperti David dan seusianya jarang tersedia dengan status bebas transfer, dan di era di mana pencetak gol reguler sulit ditemukan. Akan menjadi kejutan jika semua klub besar di Eropa tidak menginginkannya. David akan dapat meminta biaya transfer yang besar serta gaji yang besar, tetapi ada argumen bahwa ia akan menelan biaya lebih dari 70 juta pound di pasar saat ini, yang membuatnya menjadi tawaran yang sangat menguntungkan jika ditransfer secara gratis. Man United mengontrak Joshua Zirkzee selama musim panas, tetapi pemain internasional Belanda itu hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 10 penampilan untuk Setan Merah. Sementara itu, Rasmus Højlund hanya mencetak 1 gol dalam 5 penampilan. Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa David sedang berbicara dengan beberapa klub. Agennya menemui klub-klub di Inggris dan klub-klub di Italia. Klub-klub di Spanyol. Sebelum membuat keputusan apapun, dia akan mengambil waktu. Itu bukan sesuatu untuk saat ini atau sesuatu untuk tahun 2024. Jonathan David akan mengeksplorasi pilihannya, tetapi yang pasti, dia meninggalkan Lille sebagai agen bebas. David sebelumnya menyebut Liga Premier salah satu liga terbaik di dunia, dan MU akan mengeluarkan pernyataan serius jika mereka mampu membawa pemain Kanada itu ke Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe dan direktur Manchester United-nya akan terlihat seperti sekelompok badut yang membawa malapetaka jika mereka memecat Erik ten Hag sekarang setelah memutuskan untuk tidak menyingkirkannya di musim panas, menurut Simon Jordan. Para petinggi United telah memutuskan untuk tidak memecatnya dan Ten Hag aman untuk saat ini.
Simon Jordan percaya itu adalah keputusan yang tepat, karena memecatnya sekarang, hanya 2 bulan setelah mereka memutuskan bahwa dia masih orang yang tepat untuk membawa mereka maju, akan membuat Ratcliffe dan timnya menjadi bahan tertawaan. Menurutnya, 7 pertandingan di musim baru, saat ia diberi perpanjangan kontrak, dan pemain baru senilai 200 juta pound. Serta apa yang disebut kerangka kerja, yang baru berusia beberapa minggu, bukan saat yang pas jika ingin menyingkirkan Ten Hag. Baru 2 bulan memasuki musim, tidak seharusnya MU mengubah strategi yang diakini di musim panas. Jika mereka yakin Ten Hag adalah orang yang tepat di musim panas, mereka berutang untuk memberinya sedikit lebih banyak kebebasan, baik untuk dijalankan atau alternatifnya. Sebagai sebuah klub, United belum membangun stabilitas di sekitar pelatih yang mereka katakan akan mereka lakukan. Dan Ashworth dan Omar berada baru saja terpilih, United tahu bahwa memecat manajer mereka begitu cepat setelah mengundangnya untuk bertahan membuat mereka terlihat kehilangan kendali. Itu akan menjadi pemicu untuk menghadapi opini publik yang akan melihat mereka sebagai sekelompok badut yang membawa malapetaka karena membatalkan keputusan besar yang mereka ambil di musim panas. Manchester United U21 mengawali Piala Liga Nasional Perdana dengan perjalanan tandang ke Forest Green Rovers. Tuan rumah, yang saat ini berada di posisi kedua di Liga Nasional, menurunkan sejumlah pemain berpengalaman, termasuk Christian Doidge yang berusia 32 tahun, yang merupakan pencetak gol terbanyak mereka di Liga. Kualitas Doidge membuka mata para bintang muda United, karena penyerang berpengalaman itu membuka skor hanya dalam menit ketiga. Tekanan Doidge pada Finley McAllister menyebabkan pemain United itu kehilangan bola dan kemudian Doidge berlari ke kotak penalti untuk menyelesaikannya dengan sempurna dari sudut sempit. Meskipun awalnya goyah, United kembali tenang dan segera menguasai pertandingan. Menekan Forest Green kembali ke area pertahanan mereka. Sementara rangkaian serangan pertama dari United kesulitan mengancam Forest Green, serangan balik cepat sebelum menit ke-30 menghasilkan pukulan mematikan yang mereka cari untuk menyamakan kedudukan. Malachi Sharpe mengambil bola di area pertahanan United sebelum berlari ke lapangan dan melepaskan umpan kepada Ethan Ennis di sayap kanan. Melanjutkan larinya ke kotak penalti, Sharpe menerima umpan silang dari Ennis dan menyelesaikannya di tiang dekat. Hanya 4 menit kemudian, United kembali unggul lewat pergerakan yang berawal dari sayap kanan. Setelah mengoper bola dengan baik, pergerakan itu berakhir dengan HBF Ogune yang memberi operan kepada Ethan Ennis di area tengah untuk melesakkan bola ke bagian atas gawang. Forest Green membalas hanya 2 menit kemudian. Setelah tidak memanfaatkan beberapa peluang untuk menjegal dan menghalau, bola dikembalikan ke Harvey Bunker yang datang terlambat di kotak penalti untuk melakukan tendangan voli ke tanah dan membentur Jack Kingdon dan masuk ke gawang. Dengan kedudukan imbang 2-2 saat turun minum, United nyaris mengembalikan keunggulan mereka di awal babak kedua, setelah Zach Bauman melepaskan tendangan melebar dari jarak hanya 10 yard. Terus menguasai sebagian besar babak kedua, 3 pemain pengganti yang membawa United unggul pada menit ke-77. Beberapa detik setelah memasuki lapangan, Godwill Kukonki menyapu tendangan sudut Forest Green di tiang dekat ke Ethan Williams, yang berlari ke depan dan mengalihkan bola ke Victor Musa untuk berlari di belakang. Berlari menuju gawang, Musa dengan tenang memperlambat permainan untuk membuka badannya dan menggiring bola melewati kiper dengan sepatu bot kirinya. Gol itu cukup untuk mengamankan kemenangan bagi United dan memberi mereka 3 poin untuk membuka Piala Liga Nasional.